Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CASN P3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum kita lanjut, silakan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go! Soal nomor 1. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan membuat laporan berbasis tabel adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Adobe Acrobat, D. Microsoft Outlook, E. Google Drive. Jawabannya adalah B. Microsoft Excel. Kita lihat pembahasannya. Jadi Microsoft Excel adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah data, membuat tabel, dan menghasilkan laporan yang berbasis dengan data. Kalau opsi A ini Microsoft Word itu pengolah kata ya teman-teman. Kemudian opsi C ini Acrobat ini untuk membaca file PDF. D. Microsoft Outlook itu adalah program untuk manajemen email. Dan yang E itu cloud storage, seperti itu. Next. Soal nomor 2. Teknik yang digunakan untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci adalah A. Backup data, B. Enkripsi data, C. Firewall, D. Autentifikasi dua faktor, E. Penghapusan data. Jawabannya adalah B. Enkripsi data. Kita lihat pembahasannya. Enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang sesuai, sehingga melindungi data dari akses yang tidak sah. Kalau di opsi A, backup data itu ya kita mencadangkan data untuk cadangan, takut-takut di kedepannya data kita hilang, jadi kita lakukan backup data. Kemudian yang opsi C itu bukan, karena firewall itu untuk menghalangi program-program jahat yang akan menyerang komputer kita. Kalau opsi D ini biasanya dipakai di mobile banking atau di e-commerce yang mengharuskan kita melakukan 2 kali cara login yang berbeda. Kemudian yang opsi E ini penghapusan data tidak sesuai dengan soal ya teman-teman. Next. Soal nomor 3. Jika printer Anda mencetak halaman kosong, langkah pertama yang Anda harus periksa adalah A. Apakah tinta atau toner printer cukup? B. Apakah kabel printer sudah terpasang dengan benar? C. Apakah driver printer sudah diperbaharui? D. Apakah dokumen yang dicetak memiliki konten? E. Apakah printer terhubung ke jaringan? Jawabannya adalah A. Apakah tinta atau toner printer cukup? Kita lihat pembahasannya. Memeriksa tingkat tinta atau toner printer adalah langkah pertama untuk mengatasi masalah pencetakan halaman kosong. Ingat ya teman-teman, langkah pertama. Kalau di opsi B itu di soal, printernya sudah mencetak halaman yang kosong, artinya kabel printer sudah terpasang dengan benar. Kalau di opsi C, driver printer, kalau terkait driver di soal sudah dinyatakan bahwa sudah berhasil mencetak halaman kosong, artinya driver printer aman-aman saja, tidak perlu diperbaharui. Karena kalau misalnya diperbaharui bisa dalam proses background, printer masih bisa digunakan. Kalau di opsi D sebenarnya di soal juga sudah tersirat ya. Printer mencetak halaman kosong, artinya awalnya kita akan mencetak dokumen yang ada kontennya, tapi yang keluar halaman kosong, seperti itu. Kemudian yang E, apakah printer terhubung jaringan? Di soal tidak disebutkan printer ini lokal atau melalui printer jaringan. Jadi harusnya kurang tepat, karena kalau ditanya langkah pertama pada kasus di atas, yang paling tepat yang pertama adalah
Kita cek dulu tinta atau toner printernya cukup atau tidak. Seperti itu. Next. Soal nomor 4. Untuk mengamankan akses ke sistem komputer, teknik yang sering digunakan adalah A. Menggunakan perangkat lunak antivirus. B. Menyimpan data dalam folder. C. Membuat cadangan data secara rutin. D. Mengaktifkan pembaruan otomatis. E. Menggunakan sistem autentifikasi biometrik. Jawabannya adalah E. Menggunakan sistem autentifikasi biometrik. Kita lihat pembahasannya. Sistem autentifikasi biometrik seperti penggunaan sidik jari digunakan untuk mengaktifkan keamanan akses ke sistem komputer. Ini biasanya yang sering digunakan teman-teman, sidik jari atau scan wajah. Kalau di opsi A ini sebenarnya untuk menghindari kita dari virus, atau kurang tepat. Kemudian yang B ini menyembunyikan data dalam folder. Sebenarnya ini rentan ya malahan. Kita fokus ke mengamankan akses ke sistem komputer ya, karena ini adalah langkah awal. Jadi sistem itu harus aman. Jadi cara yang sering digunakan yang paling aman saat ini adalah sistem autentifikasi biometrik, karena hanya user saja yang terdaftar sidik jari atau scan wajahnya yang bisa menggunakan sistem komputer tersebut. Seperti itu. Next. Soal nomor 5. Jika Anda ingin membuat presentasi untuk rapat, perangkat lunak yang paling sesuai untuk digunakan adalah A. Microsoft Access. B. Microsoft PowerPoint. C. Microsoft Word. D. Adobe Illustrator. E. Google Sheets. Jawabannya adalah B. Microsoft PowerPoint. Kita lihat pembahasannya. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi visual yang efektif untuk rapat atau acara lainnya. Kalau di opsi A ini Microsoft Access itu untuk buat database, C itu untuk pengolah kata, D itu untuk membuat gambar atau ilustrasi, kalau E itu untuk membuat tabel sama seperti Microsoft Excel. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.